Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai 13. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan hari ini saya berikan judul Tuhan hadir dalam hal yang sederhana. Saudara-saudari sekalian, Elia baru saja mengalami peristiwa besar di Gunung Karmel, di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya secara dramatis dengan menurunkan api dari langit. Namun setelah itu Elia merasa hancur, ia melarikan diri, merasa gagal, ia merasa sendirian dan ia ingin menyerah. Dalam kondisi seperti ini Elia mencari Tuhan, berharap Tuhan hadir dengan cara yang sama spektakulernya. Tapi Tuhan tidak ada dalam gempa, tidak ada dalam angin besar, tidak ada di dalam api. Saudara sekalian, pernahkah Anda merasa kecewa karena tidak merasakan kehadiran Tuhan seperti yang Anda harapkan? Apakah Anda mencari Tuhan hanya dalam momen spektakuler? Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Tuhan memilih hadir di dalam angin sepoi-sepoi basah? Saudara sekalian, Tuhan ingin mengajarkan kepada Elia dan juga kepada kita bahwa Dia tidak selalu bekerja melalui hal-hal yang besar. Kehadiran Tuhan seringkali justru ditemukan di dalam keheningan dan kesederhanaan. Saudara sekalian, ada banyak cerita tentang bagaimana seseorang yang bergabung dengan sebuah kelompok kecil. Ketika dia bergabung, ia ingin dan ia berharap ia mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Akan tetapi dia merasa kecewa karena ketika dalam pertemuan kelompok kecilnya itu hanya diisi dengan sharing yang sederhana, diskusi firman Tuhan yang sederhana, dan juga doa yang biasa-biasa saja. Tapi setelah beberapa bulan ia baru menyadari bahwa justru momen-momen kecil seperti itulah yang menguatkan imannya. Nah, saudara sekalian, di dalam kita melakukan pemuridan, Tuhan mengajarkan kita untuk setia dalam hal-hal kecil. Ketika kita konsisten membaca firman, ketika kita konsisten berdoa, kita merenungkan firman Tuhan di dalam keheningan kita, dan juga kita membuka hati untuk mengenali kehadiran Tuhan. Seringkali kita merasa hadir, Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil. Ia tidak lahir di istana, melainkan di kandang domba yang sederhana. Tapi kehadirannya di tempat yang sederhana itu mengajarkan kepada kita bahwa keagungan Allah dapat ditemukan di dalam kesederhanaan. Saudara sekalian, sebagai murid-murid Kristus, mari kita belajar mengenali Tuhan, belajar mengalami Tuhan di dalam keheningan dan juga dalam keseharian kita. Biarkan pengalaman-pengalaman rohani itu mengisi hati kita. Mungkin pengalaman-pengalaman rohani yang kita rasakan tidaklah spektakuler, tapi justru kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam hal-hal, di dalam langkah-langkah kecil yang kita lakukan dengan setia. Hal sederhana yang bisa kita lakukan, mulailah dengan saat teduh harian kita, mulailah dengan doa kita, dan juga mulailah dengan membaca firman, meski hanya beberapa menit.
Tapi luangkan waktu untuk melakukan itu. Dan dorong untuk mencatat setiap momen-momen kecil di mana kita merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Tuhan hadir dalam langkah kecil yang setia. Mari kita belajar mengenalnya setiap hari melalui keheningan kita dan juga melalui kesederhanaan. Kiranya renungan ini memberkati kita semuanya. Biarlah kita terus rindu untuk menjadi murid Kristus bersama dengan keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.